إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, silakan. Besok Sabtu saya mau nyekar almarhum suami. Kalau saya banyak baca sholat, bolehkah? Baik, dalam Islam nggak ada ya amalan nyekar ya. Yang ada adalah takziah atau ziarah kubur. Ya, nyekar itu adalah kultur Jawa yang mungkin juga nggak perlu atau nggak usah dilakukan ya, karena ada kesalahan dalam proses nyekar. Jadi Nabi SAW dulu pernah melewati kuburan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan di dalam kubur ini adalah orang-orang yang kemudian diadab, tidak pada urusan yang besar sebenarnya, tapi pada urusan yang kecil, yang sepele. Yang pertama kata Nabi SAW karena dia nggak mau cebok, kemudian yang kedua karena dia suka tumbak cucuan, suka mengadu domba orang. Gitu. Ya, sebenarnya adu dombanya juga bukan adu domba besar ya, sampai menyebabkan kerusuhan besar itu enggak. Nah, maka Nabi SAW kemudian mengambil pelepah kurma dan ditancapkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan dia akan diringankan adabnya selama si pelepah kurma ini tidak mengering gitu kan. Nah, maka ini dijadikan dalil buat sebagian orang untuk kemudian melakukan proses nyekar. Katanya kalau kemudian disekar nanti ya kuburannya menjadi tidak diadab. Maka ini nggak bisa ya, karena yang melakukan itu adalah Nabi SAW dan itu adalah kekhususan Nabi SAW. Adapun kita dalam proses nyekar itu, ya kita tidak mendapatkan apa-apa gitu. Justru sunnahnya dalam ziarah kubur itu ya kita hanya ke kuburan beliau yang kita mau ziarahi, dalam hal ini suami gitu kan, kemudian kita bersihkan kuburan beliau lalu kita doakan gitu kan, dan doanya juga doa yang umum kita tahu gitu kan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silhu bil ma'i wasajji wal barat, itu aja gitu kan. Ya, bahkan Nabi SAW kalau ziarah kubur tidak masuk ke kuburannya, beliau hanya menunggu di depan pagar kuburan dan berdoa, Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun lana sallallahu lana walakumul afiyah. Udah gitu aja, jadi nggak kemudian masuk ke kuburannya, bahkan sebagian orang menyalahkan temannya dan seterusnya. Dan ingat, doa ya kan, itu dilafalkan, nggak usah di depan kuburan pun akan nyampe kepada yang bersangkutan. Artinya kalau yang bersangkutan punya anak, itu kan artinya ya anak panjenengan sama yang bersangkutan, maka sampaikan ke anaknya untuk tidak melupakan bapaknya dalam doa. Doanya apa ya? Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu aja gitu. Nah, artinya Islam ini sebenarnya mudah gitu. Jangan sampai kita justru tambah bikin sulit, tambah bikin ruwet gitu kan. Ya, kita ambil apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, selesai gitu kan. Kita nggak usah kemudian berpikir atau melakukan yang lain-lain. Gitu. Kemudian sholawat. Apakah boleh dibacakan sholawat? Maka sholawat ini akan berpulang kepada yang membaca, bukan kepada yang mati. Gitu. Kata Nabi SAW, man sholla alaiya sholatan shollallahu alaihi asron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Gitu kan. Nah, maka berarti sholawat ini kembali kepada yang membaca. Bukan kepada yang kita bacakan gitu kan. Nah, makanya kalau kita ke kuburan tadi itu doanya, Rabbi firli wali walidayya warhamka, kalau itu anaknya, kalau itu istrinya ya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau itu temennya ya bisa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Atau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, ya Allah, ini suami saya, dulu dia orang baik. Tolong ampuni dirinya, maafkan kesalahannya, lapangkan kuburnya, masukkan dia ke dalam surgamu bersama dengan orang-orang soleh dan seterusnya dan seterusnya. Ya, yang baik-baik gitu kan. Wallahu ta'ala alam.